Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Saya berharap dan berdoa semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita, Nabi yang agung dan mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tuliskan salawat kita di kolom komentar sambil kita ucapkan bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surga merupakan tempat terindah yang didambakan oleh setiap manusia karena ada begitu banyak kenikmatan yang luar biasa dan terdapat di dalamnya. Namun tentunya surga tidak bisa dimasuki oleh sembarangan orang. Hanya mereka yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi penghuni surga. Hal ini membuat orang bertanya-tanya, apa saja kriteria dan syarat untuk menjadi penghuni surga tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kriteria tersendiri agar manusia bisa menjadi penghuni surga. Bahkan kriteria penghuni surga ini telah nampak saat ia menjalani hidup di dunia. Lalu, apa sajakah ciri penghuni surga yang sudah nampak saat di dunia itu? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri calon penghuni surga yang sudah nampak ketika masih hidup di dunia di antaranya adalah orang yang memiliki sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Kahf ayat 31 sampai 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Kepada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih sekalipun tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Quran surat Al-Kahf ayat 31 sampai 33. Yang pertama adalah orang yang gemar bertaubat kepada Allah. Calon penghuni surga adalah orang yang memiliki sifat awal, yakni mereka yang kembali kepada Allah dari kemaksiatan. Dalam tafsirnya adalah kembali bertaubat dan tidak mengulangi dosanya lagi. Sudah menjadi sifat manusia selalu salah dan lupa. Akan tetapi sebaik-baik manusia adalah yang selalu bertaubat kepada Allah setelah melakukan kesalahan tersebut. Karena sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun atas dosa-dosa hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah?
mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan, perbuatan dosa-dosa itu, sedangkan mereka mengetahuinya. Yang kedua adalah orang yang memelihara aturan Allah. Ciri-ciri selanjutnya calon penghuni surga adalah mereka yang memiliki sifat selalu memelihara aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan bahwa maksud dari memelihara semua peraturan Allah adalah ia memelihara apapun yang sudah diamanahkan oleh Allah kepadanya dan mengerjakan apa yang sudah diwajibkan Allah kepadanya. Orang yang memiliki sifat ini akan senantiasa beriman kepada Allah dengan mengerjakan salat dan menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu ingin ada sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat janjinya serta orang memelihara solatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Kemudian yang ketiga, orang yang takut kepada Allah. Ciri selanjutnya dari penghuni surga ialah orang yang memiliki sifat rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, meskipun tidak ada orang yang melihatnya selain Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan rasa takut adalah rasa cemas, gundah dan khawatir karena terkena azab Allah Subhanahu wa taala akibat melakukan perbuatan haram atau meninggalkan kewajiban, dan juga khawatir jika Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal solehnya. Orang yang memiliki rasa takut seperti ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ganjaran besar berupa surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman ayat 46 sampai dengan 48. Orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan 2 surga. Maka nikmat Allah yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu mempunyai pohon-pohon dan buah-buahan. Kemudian yang keempat, orang yang datang dengan hati yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang menjadi calon penghuni surga adalah mereka yang memiliki hati yang inabah atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah berkata, inabah semakna dengan taubat. Akan tetapi para ulama mengatakan bahwa inabah memiliki derajat yang lebih tinggi daripada taubat, karena taubat itu memiliki sifat meninggalkan maksiat, menyesal dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Adapun inabah, maka di dalamnya tercakup ketiga unsur tersebut, dan selain itu ia juga memiliki kelebihan lainnya, yaitu menghadapkan jiwa dan raga kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan ibadah-ibadah. Ibnu Qayyim mengatakan, jika telapak kaki seseorang sudah menancap di posisi taubat, maka ia beranjak setelah itu ke posisi inabah. Orang yang telah mencapai makom ini akan diganjar tentunya dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum
ويدخلكم جنة تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanannya. Mereka berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat saya bagikan. Semoga kita semuanya termasuk ke dalam golongan hamba yang memiliki keempat sifat tersebut, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu selebar-lebarnya bagi kita untuk menjadi penghuni surga yang kekal. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.